Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musaddad, Minggu 108788. Nah, di sini saya akan menjelaskan, dan ini adalah tugas dari mata kuliah pengantar motorik yang dimana yang ditugaskannya tentang pertemuan satu, yang dimana yang dijelaskannya di situ pertemuan 1 dan pertemuan 3 itu menjelaskan tentang belajar dan ruang lingkup belajar dan diubah menjadi dari bahasa sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang pertemuan 1 dan pertemuan 3. Berikut penjelasannya. Nah, di sini saya sudah menulis tentang belajar dan saya akan menjelaskan tentang belajar. Nah, dalam buku yang saya pelajari atau buku Syahrial Bakhtiar, yang dimana ia menjelaskan untuk mendapatkan pengetahuan pemahaman atau penguasaan sesuatu itu melalui pengalaman atau studi. Nah, yang maksudnya itu yang dimana kita mendapatkan pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan. Nah, di situ dia jelaskan di mana kita mendapatkan pengetahuan pemahaman atau penguasaan sesuatu itu melalui pengalaman. Nah, yang dimana pengalaman ini dalam pengalaman ini kita bisa menjelaskan pengalaman itu sebagai pembelajaran bagi kita, sebagai pembelajaran bagi kita. Di mana pengalaman kita itu, jika pengalaman kita yang baik kita bisa tinggalkan dan kita tidak ulang lagi. Nah, jika dari pengalaman itu kurang baik bisa kita tingkatkan. Kita tahu di mana kekurangan kita dalam sebuah pembelajaran atau sebuah pemahaman atau penguasaan suatu materi atau suatu apapun itu bisa kita lihat dari suatu pengalaman. Nah, kalau dalam buku Syahrial Bakhtiar, sedangkan menurut hadis riwayat Tabrani, dia menjelaskan hadis riwayat Tabrani. Dia menjelaskan belajarlah kalian ilmu untuk ketenteraman dan ketenangan serta rendah hatilah kepada orang yang kamu belajari. Dia di Indonesia itu kita dapat belajar untuk ketenteraman, yang maksudnya ketenteraman ini bertujuan untuk supaya kita bisa menjadi yang lebih baik. Contohnya karena kita sudah mempelajari dari ilmu untuk menahan amarah dan supaya tidak terjadinya kacau. Nah, dalam berita saya menengok dalam berita belajar ini dia bilang bertujuan di dalam diri antara lain tingkah laku. Dengan adanya kegiatan belajar, maka norma yang dimiliki oleh seorang setelah ia melakukan kegiatan belajar akan berubah menjadi lebih baik. Nah, dalam berita dia menjelaskan belajar itu merubah tingkah laku. Bagaimana supaya tingkah laku kita baik. Tingkah laku kita baik dari sebelumnya.
Itu betulnya untuk merubah diri untuk menjadi lebih baik. Nah, dalam buku pendapat ahli, belajar itu yang relatif permanen dalam kemampuan untuk mengeksekusi keterampilan sebagai hasil dari pengalaman. Dia juga dalam para ahli juga mengatakan belajar diambil dari pengalaman. Nah, kenapa kita harus belajar? Kenapa harus belajar? Harus belajar. Nah, kenapa kita harus belajar? Dalam buku yang saya pelajari, belajar adalah karena pondasi yang kuat dalam aktivitas. Di mana dia bilang itu, kenapa harus belajar? Karena pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat untuk beraktivitas. Nah, di mana belajar? Nah, yang dimana dimaksudnya dalam yang dimana maksudnya di mana belajar? Belajar ini ada 3 kategori. Yang pertama, faktor proses belajar. Yang kedua, faktor personal. Yang ketiga, situasi. Yang dimana penjelasannya di sini, faktor proses belajar itu seperti yang kita pelajari, yang kita rasakan sekarang itu dalam ruangan atau dalam sekolah, di sekolah. Yang dimana kita ada niat kita untuk proses belajar itu di sekolah, di kampus, atau di rumah. Nah, sedangkan itu menjelaskan pada yang melekat pada diri kita, melekat pada diri kita. Yang melekat pada diri kita, yang dimana itu diri kita ingin mau belajar pada untuk suatu memahami suatu materi. Nah, sedangkan situasi adalah lingkungan kita, lingkungan yang dimana lingkungan kita itu banyak enggak orang untuk memproses belajar, atau dari lingkungan kita juga bisa belajar. Contohnya lingkungan kita, orangnya dalam lingkungan kita itu contoh masyarakat itu rajin-rajin atau sering dalam pembelajaran, sangat senang. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau jika lingkungan kita orangnya seolah baik, insyaallah kita pun pasti akan baik. Dan begitu sebaliknya. Nah, untuk apa belajar? Nah, dalam yang saya pelajari, untuk apa belajar? Untuk mengetahui yang tidak tahu. Maksudnya di sini, apapun yang kita tidak tahu itu bisa kita dapatkan supaya kita tahu dengan belajar. Contohnya kita tidak tahu apa pengertian itu, apa maksudnya itu. Nah, dalam pembelajaran ini kita tahu semuanya. Dari situlah kita mendapatkan ilmu. Nah, siapa yang belajar? Yang belajar itu adalah orang-orang yang ingin suatu ilmu atau ingin tahu.
tentang materi itu ataupun apapun itu. Itulah orang-orang yang ingin belajar. Nah, masuk kita yang kedua tentang ruang lingkup belajar. Ruang lingkup belajar. Yang dimana dalam ruang lingkup belajar ini meliputi materi, media, pendekatan, alokasi, waktu, metode, pola pembinaan, Nah, di sini ruang lingkup belajar itu yang dimana itu yang dimaksud dengan materi apa pembelajaran yang kita lakukan. Nah, dalam ruang lingkup belajar itu ada juga yang dilakukan dengan media ini supaya mempermudah dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah pendekatan itu contohnya pendekatan kita dengan guru kita atau orang yang mengajar kita. Lokasi dalam pembelajaran. Waktu dalam belajar itu di mana waktu belajar itu ada waktu itu. Maksudnya target dalam pembelajaran, waktunya itu sudah ditentukan. Metode ini sangat baik untuk sebuah pembelajaran. Dan pembinaan juga itu berkaitan supaya bagaimana pembinaan dalam pembelajaran kita supaya baik cara pembinaannya. Seorang guru juga harus mengajarkan kepada muridnya pembinaan dalam pembelajaran itu sangat diutamakan dalam pembinaan. Apalagi pendekatan guru dengan siswa itu sangat diinginkan supaya tidak canggung dalam pembelajaran atau tidak grogi atau tidak takut kepada siswa tidak takut kepada guru. Itu yang digunakan pendekatan juga. Nah, yang dimana dalam ini semua yang merupakan cakupan atau batasan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang secara efektif. Nah, tujuan dalam ini semua itu bertujuan untuk mencapai supaya efektif dan efisiensi. Nah, itulah dalam ruang lingkup belajar. Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan tentang apa belajar dan menurut pelari mengapa dan kapan siapa yang belajar. Nah, dan ini diteruskan dan selanjutnya tentang saya sudah menjelaskan tentang ruang lingkup belajar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah. Mungkin saya tidak bisa memberikan yang seperti yang Bapak kirim atau saya kurang adanya media seperti laptop. Nah, tapi saya berusaha untuk yang penting saya sudah berusaha untuk mencapai lebih baik. Mohon maaf atas sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.